apa yang sudah kita pelajari itu kita ingat. Baik, tadi kita sudah tentukan dari halaman 25 sampai halaman berapa? 40. Baik, permasalahan pertama tentunya kita akan mulai terlebih dahulu kepada Pak Ketua kelas. Darah pada wanita itu ada berapa, Mas? Apa? Istihadah sama damul fasad. Sebagian ulama menjadikan damul fasad sama istihadah ini satu, ya kan? Mas, apa darah haid, Mas? Apa ini 45 lagi, Mas? Sudah punya istri kan? Nah, apa darah haid? Hah? Nggak tahu darah haid Anda? Wah. Tutup buku. Jadi buka-buka. Percuma udah. Tutup. Ya, paling itu. Apa Pak darah haid, Pak? Darah haid itu apa? Darah kotor. Dalam istihadah juga darah kotor. Istihadah juga darah kotor. Apa? Ini nggak tahu darah haid. Belum lagi nanti ciri-cirinya darah haid. Ini bingung nanti istrinya haid atau istihadah. Astagfirullah. Belum lagi nanti kita punya anak putri. Jelasin apa itu darah haid. Apa Pak? Darah haid itu apa Pak? Darah yang tiap pada wanita sana. Damut tabi'i, yaitu darah yang tabi'i yang keluar setiap bulan dari rahimul mar'ah, dari rahimnya seorang wanita. Kalau darah nifas, apa Pak Ujang? Darah yang keluar dari kepala wanita dengan Nah, kalau darah nifas, darah yang keluar dengan sebab apa? Melahirkan. Itu yang disebut dengan darah nifas, ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kok kita belajar faedahnya apa belajar darah haid? Pak? Biar tahu apa? biar tahu batasan orang itu boleh melakukan ibadah yang wajib atau boleh atau tidaknya seseorang melakukan ibadah seperti sholat, puasa. Ya, bagi wanita. Terus apa yang lain? Apa Pak? Nggak boleh dijauhin. Iya. Terus apa lagi? Kok itu yang dihafal? Ya udah itu ibadah, gitu kan? Itu secara umum aja. Apa lagi? Antum belajar tentang darah haid itu faedahnya untuk apa? Ada kaitannya nggak dengan talak? Ada, ya kan? Iddah itu ngitungnya dari haid, dari sucinya seseorang, dan seperti itu. Maka ada kaidahnya, ada faedahnya di situ. Nah, sekarang kalau orang itu lagi haid, seorang wanita lagi haid, ada beberapa permasalahan di dalam haid. Pertama, umur. Berapa umur yang paling kecil Mas Adi? 9 tahun. Paling kecil. Berarti di bawah 9 tahun kalau keluar darah haid bukan?
Anak umur 8 tahun terus keluar darahnya, haid bukan? Belum? Bukan haid. Terus paling tuanya umur? Hah? 50 tahun. Kalau 55 masih keluar darah, haid atau bukan? Katanya tadi 50. Ini kok sekarang 55? Kok goyang? Hah? Sebagian para ulama sampai 60. Anak sekarang bukan tanya sebagian para ulama, antum belajar madzhab Hambali sekarang. Berapa? 50 tahun. Nah, kalau ada orang di madzhab Hambali, ada orang 54 tahun kok masih keluar darah, ya berarti dia istihadah. Berarti itu darah istihadah. Ya dia sholat, ya dia boleh digauli, ya dia boleh sesuatu yang diperbolehkan. Itu menurut madzhab Hambali. Nah, sekarang paling sedikitnya orang haid itu berapa lama? Mas Yusuf? Loh. Nanti kalau antum punya istri haid, itu kan keluar darah, paling sedikitnya berapa lama? 3 hari. Paling sedikit 3 hari. Paling cepat, ya kan? Pak Sus. 1 hari 1 malam. Jadi sedikitnya orang haid itu 1 hari 1 malam. Kok ada orang keluar darah, ya kan? 1 hari tiba-tiba resik, sudah tidak ada lagi. Berarti darahnya itu bukan darah haid, berarti darahnya itu darah fasad, darah rusak. Paling banyaknya berapa hari, Mas? 15 hari. Biasanya berapa? 6 sampai 7 hari. Ya kan? Nah, kalau itu masa haid, sekarang masa suci. Masa suci itu paling sedikit berapa? Masa suci itu paling sedikit berapa hari, Pak? 13 hari. 13 hari. Kalau dia semuanya haidnya sampai 15, berarti kan 15 hari haid suci, ya kan? Kemudian 13 hari dia kembali lagi, ketemu lagi dengan haid. Yang paling banyaknya suci itu kapan? Berapa lama? Gak ada batasnya, ya kan? Orang pakai pil KB suci-suci terus. Makanya orang suci itu kadang orang nggak datang haid itu mungkin, gitu. Karena hormon atau apa, bukan karena hanya sekedar pil KB, tapi orang itu kadang nggak haid lama. Tapi yang normalnya yaitu apa? Baqiyatu asy-syahr, yaitu sisa dari hari. Nah, sekarang kalau orang haid, apa konsekuensinya? Konsekuensi orang haid apa, Pak? Oh, jangan. Ada 6. Wes, hafal. Mana otaknya? Apa? Nggak boleh sholat, nggak boleh secara apa? Menunaikan, begitu pula nggak mengqadha, ya kan? Terus gugur berarti sholat. Sukutu as-shalah, baik itu adaan atau qadhaan. Terus menjadi balik. Terus nggak boleh masuk masjid. Terus nggak boleh digauli. Kalau digauli, apa kafarahnya? Bayar 1 dinar. 1 dinar itu berapa gram? Ya, jadi kalau antum menghubungi istri ketika istri haid, itu antum bayar 4,1 gram. Ya kan? 4 jutaan. 4,25. Iya, 4/4 gram. Jadi kalau antum itu bayar, jangan nggak bayar. Kalau istri lagi haid, ya kurang lebih lah segitu. Nah, kalau antum 1.300.000 berarti gaji sebulan lah.
gitu kan. Maka orang haid itu nggak boleh didatangi. Terus nggak boleh apa lagi Pak Ujang? Nggak boleh baca Al-Quran. Dan ini juga yang dikhilafkan oleh para ulama. Sebagian para ulama membolehkan baca Al-Quran, yang nggak boleh memegang mushaf seperti itu. Terus nggak boleh melakukan puasa. Kalau puasa wajib maka sukut ada, tapi nggak sukut kodoan, ya kan? Nggak gugur untuk mengkodoknya. Itu darah haid. Paham Pak? Nah ini harus difahami supaya nanti anaknya akhwat kalau ditanya sama bapaknya, Pak, gini. Terus ciri-ciri darah haid. Halo, kok nggak ada di kitab Ustaz? Hah? Hah? Apa ciri-ciri darah haid? Loh itu kalau istrinya tolak boleh ilmi, kalau istrinya nggak tolak boleh ilmi? Hah? Gak pernah periksa. Warnanya perempuan yang tahu. Darahnya haid itu warnanya itu merah kehitaman, pekat, baunya jauh lebih anyir, kemudian dia lebih hitam, lebih itu yang disebut dengan darah haid. Makanya wanita itu ada beberapa macam. Ada wanita yang dia bisa membedakan antara darah haid sama darah istihadah. Maka dengan ilmunya dia membedakan. Ada wanita yang dia nggak tahu ciri-cirinya, nggak bisa membedakan. Maka apa? Dia dengan kebiasaan dia. Kalau dia nggak punya kebiasaan, maka kembali kepada kebiasaan orang wanita yang paling dekat dengan dirinya, ibunya, saudarinya. Kalau dia tidak punya kebiasaan seperti ini, maka itu yang harus difahami. Kemudian sekarang nah itu mustahadah. Di sini disebutin baru ana jelasin. Wanita itu ada yang al-muqtadah, ada yang mumayyizah, ada yang ghair mumayyizah wala muqtadah. Ya kan? Halaman ke-27. Ya kan? Wanita itu terbagi menjadi 3. Ada orang yang dia punya kebiasaan, ada orang yang bisa membedakan, ada orang yang dia nggak bisa membedakan dan dia nggak punya kebiasaan. Maka dia mengikuti apa? Mengikuti orang yang paling dekat dengan dirinya. Kemudian nifas. Mas, apa itu nifas, Mas? Ya, darah sebab melahirkan. Berapa lama Mas nifas, Mas? Paling lama berapa hari? Apa? Hah? Ya, orang nifas itu 40 hari paling banyaknya. Paling sedikitnya berapa Pak Rudi? Kok kurang sedikit? Sepekan. Paling sedikitnya berapa Mas? 7 hari. Paling sedikitnya berapa Pak? Nggak ngerti ya? Nah, paling sedikitnya berapa Pak Sarosi? Hah? Lupa. Paling sedikitnya berapa Mas? Gak ada batasan sedikitnya orang nifas itu. Kalau sehari kalau sudah selesai. Ada orang yang mungkin 3 hari selesai. Gak ada batas sedikitnya. Gitu. Apa? Iya, wanita itu beda-beda. Ada yang seminggu suci, ada yang 10 hari wis rampung. Terus 10 hari rampung, sudah anak nunggu 40 hari. Ya enggak, ya sudah selesai. Kalau sudah selesai ya sholat. Ya dia sholat, ya batasannya enggak ada batas sedikitnya. Tapi kalau banyaknya itu 40 hari. Kalau lebih dari 40 hari kok masih keluar darah, berarti dianggap itu adalah merupakan darah kotor atau darah rusak. Dia kemudian langsung sholat setelah 40 hari. Ya. Kalau sedikitnya, wah seminggu aku pengen istirahat sholat, ya nggak ada.
nggak ada istirahat sholat, dia tetap terus harus sholat. Ya. Kemudian pertanyaannya yang lain. Ini tidak sampai halaman 40 ini. Sebutkan macam-macam najasat. Apa Pak? Macam-macam najis Pak. Air kencing sama ini gak ngerojaah itu ya. Tadi baca saya. Iyo, tadi pas di Kero baru baca. Judulnya murojaah kan? Murojaah. Mas, oh kok Mas terus? Mas Yusuf, Mas sebutkan najis yang sama ngerti Mas, apa Mas? Mosok najis gak ngerti Mas? Darah haid najis. Iya, darah haid najis tahu. Terus Pas. darah nifas, yang lain Mas? Yang lain. Bagi najis. Terus yang lain? Sudah? Apa Mas? Hah? Air kencing dan kotoran hewan yang tidak dimakan. Itu hukumnya apa? Najis. Adapun yang dimakan itu enggak najis. Ayam untuk makan dagingnya, maka enggak najis. Hewan yang enggak dimakan maka hukumnya itu najis, ya kan? Kemudian yang lain, Mas? Bangkai itu hukumnya najis kecuali yang dikecualikan. Apa saja yang dikecualikan dari bangkai, Pak? Belalang. Antum di depan anak kayaknya anteng nih. Antum udah menguasai masalah. Belalang. Ikan laut, ya kan? Ya, maksudnya dibunuh anjing juga. Kenapa? Bangkainya? Orang dia diburu kalau kita ucapkan Bismillah ke dia ya halal malah. Nah, belalang, kemudian ikan. Terus apalagi yang najis? Pak Sus. Hah? Muntah, al-qai itu najis. Ya kan? Qai itu najis. Kemudian apa yang lain? Madi sama wadi. Apa bedanya madi sama wadi? Pak Ujang. Ada dua. Mandi adalah cairan yang keluar sama-sama. Nah, kalau wadi Cairan yang keluar dari laki-laki tanpa ada apa? kapan keluarnya? Apabila kecapean. Iya. Iya, kapan keluarnya? Setelah apa? Ya, jadi wadi itu air yang keluar setelah pipis dan dia bukan air pipis. Jadi dia juga lengket tapi dia lebih ringan, itu yang disebut dengan wadi. Biasanya sebabnya karena kecapean atau karena sebab-sebab yang lain. Nah, itu najis, jadi harus dibersihkan. Makanya termasuk sunnahnya pipis salah satunya apa kemarin? Jangan diurut, dipelurut. Gandengan. Nah, terus apa yang lain? Yang najis? Darah sama nanah.
Khamar itu juga najis, meskipun para ulama juga khilaf karena para sahabat dulu ketika nuangkan khamar itu kena baju-baju mereka seperti itu. Tapi dalam mazhab Hambali itu termasuk diantara sesuatu yang najis. Baik, sekarang syurutus shalah. Kemarin ada berapa, Pak? Pak Herisman, syarat sholat kemarin ada berapa? Antum nggak ikut camping, Pak, jadi nggak tak tanya kemarin. Syarat sholat ada berapa, Pak? Ada berapa? 25. Jangan banyak-banyak, Pak. Hah? Berakal. Menutup aurat. Terus niat. Berwudu, taharah. Apa lagi, Pak? Asus yang gak ikut camping, syurutus shalah ada berapa, Pak? Gak ikut camping terus gak merojaah. Bukannya pas kosong, bukan syarat sholat. Mas Adi, syurutus shalah ada berapa dulu? Anak tanya, gak usah tuh sebutin dulu. Ada 4. Yakin ada 4? Anak tanya dulu, yakin apa enggak? Itu hasil nggak ikut camping itu. Pak Sarozi ikut camping, Pak? Ada berapa syurutus shalah, Pak? Wih, mantap. 6. Yang 1 4, yang 1 6. Ini hasil-hasil dari nggak ikut camping. Karena akhirnya nggak merojaah. Ada 6, Pak. Sebutin, Pak. 1. Menghadap kiblat. Niat. Wudu. Berdiri. Oh, berarti kalau orang nggak bisa berdiri nggak sah berarti. Kan syarat, nggak terpenuhi syaratnya. Masa tak suruh yang nggak ikut camping diskusi dulu supaya merojaah gitu kan? Ada berapa, Pak? Anda ikut camping kan, Pak? Saya bikin nasi waktu itu. Ada berapa, Pak? Hah? Yang ikut camping ternyata lupa. Allah musta'an. Ada berapa, Bang Jun? Ada 5. Ada 5. Yang pertama apa? Niat, ya kan? Terus menghadap kiblat, thaharah, masuk waktu, menutup aurat. Terus ini namanya syarat sholat. Ada 5. Nah, mulai kemarin kita merojaah itu syarat thaharah. Masuk ke dalam thaharah, ya wudu, ya mandi, jelasin haid, jelasin air, jelasin najis, jelasin nifas, ya kan? Itu masuk ke apa? Thaharah. Syarat yang kedua yaitu masuk waktu.
tutup buku nih Mas. Sekarang waktu sholat maghrib kapan Mas? Masa tak kayak kopi dhisik baru iso jawab. Dari matahari terbenam sampai Muncul apa? Muncul bintang-bintang di langit. warna merah. Warna merah. Benar Mas. Hilangnya warna. Kalau sudah isya itu gelap. Gitu. Yang disebut dengan syafaqu al-ahmar. Jadi namanya waktu salat maghrib itu dari tenggelamnya matahari sampai hilangnya syafaqul ahmar. Gitu. Ini kebanyakan delok jam ini. Makanya gak hafal waktu salat maghrib. Nunggu titit. Gitu. Pak Irisman, waktu sholat subuh kapan? itu jamak sama duha maknanya. Astagfirullah. Waktu sholat subuh. Astagfirullah. Pak jangan kesiangan nih Pak. Tambah benang merah. Benang merah itu apa Pak? Hah? Fajar apa Pak? Fajar sodik, ya kan? Apa bedanya fajar sodik sama fajar kadzib Pak? Apa Pak Ujan? Ada 3. Ini kalau tinggal di hutan nggak tahu ini masuk subuh atau apa. Membentang. Nah, jadi fajar sodik itu dari arah utara ke selatan. Kalau kita lihat di arah timur itu ada cahaya putih yang membentang. Itu namanya fajar sodik. Kalau fajar kadzib itu ke atas, ke bawah. Itu namanya fajar sodik. Ya, ada dari atas ke bawah ada cahaya putih. Itu namanya fajar kadzib. Yang fajar sodik itu dari utara ke selatan dia membentang. Nah, sekarang waktu sholat asar. Pak, kapan waktu sholat asar Pak? Waktu sholat asar ketika Bunyi titit. bayangan itu dia lebih panjang dari aslinya. Hah? Lebih panjang dari aslinya. Bayangan lebih panjang dari aslinya. Terus sampai kapan Pak? Sampai terbenamnya matahari. Pak Sus, bener Pak Sus? Bener. Ini waktu sholat saya bingung gimana. Pak Rudi, bener nggak Pak Rudi? Bayangan itu sama persis dengan kita. Bendanya. Nah, jadi bayangan panjangnya itu sama persis dengan bendanya. Itu mulai waktu asar sampai kapan? Itu waktu ibtiror. Itu waktu darurah, waktu gak darurahnya. Sampai bayangannya itu 2 kali dari benda. Ini yang harus dipahami. Jadi diukur. Oh, sampai sini 2 kali dari benda bayangannya
maka itu sudah apa? Sudah habis waktu asar. Ya. Waktu maghrib sudah, waktu subuh sudah, waktu asar sudah, waktu isya. Pak Abdul Qadir. Waktu isya hilangnya merah Syafaqul Ahmar sampai fajar. Itu darurat bos. Jangan lama-lama Pak. Sepertiga malam pertama. Nah, sampai sepertiga malam pertama, thuluthul lailil awal. Ya, jadi malam itu dibagi 3 sampai fajar dibagi 3. Nah, di situ berarti isya. Kalau sekarang maghribnya jam 6, subuhnya jam 5, berarti 11 jam, ya kan? 11 jam. Nah, 11 1 bagi 3. Berarti 6, 7, 8, 9, 10. Berarti isya itu habisnya itu kurang lebih jam setengah 10. Setengah 10 itu sudah habis waktu isya. Dan akhir-akhir itu sholat yang paling afdol sebenarnya waktu isya kalau nggak memberatkan umat, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Itu waktu isya. Waktu duhur, nah ini gampang ini. Mas waktu duhur, lek gak iso tak pecat sama. Iya. Mas waktu duhur mas. Serius, waktu duhur kapan dimulai mas? Ketika apa? Tergelincir kemana toh? Ketika apa? Zawal, yaitu tergelincirnya matahari, ya kan? Ketika matahari di tengah-tengah, waktu istiwa, kemudian matahari sedikit bergeser, itu disebut dengan waktu zawal. Sampai kapan? Sampai asar. Sampai mana mas? Sampai apa Mas Yusuf? Sampai bayangan dan benda panjangnya sama. Ya, sampai bayangan sama benda itu bayangannya sama. Karena kalau sudah sama, berarti sudah masuk waktu asar. Nah, ini monggo silahkan praktek. Kalau dulu biasanya di depan-depan masjid kampung itu kan ada kayak tiang yang ditaruh gitu kan. Nah, itu kan supaya orang itu ngelihat waktunya ada, waktunya ini. Sekarang kan nggak ada di Mutiara Insani, adanya cuma titit. Jadi kalau telat datang 5 menit, dikira telatnya panjang banget soalnya. Sholat Jumat. Baik, insya Allah kita cukupkan sampai sini dulu murojaah. Berarti cuma sampai halaman berapa itu tadi itu? Waktu sholat. Murojaah minggu depan kita murojaah lagi. Tak ulang dari awal loh. Tidak nambah kita kitab zakah kalau antum nggak pinter. Hah? Halaman 31 ya, anggap halaman 30. Yo, baik, insyaallah kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.